Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Novia Eksanti dari kelompok 3B dan rekan saya Nabila Fernanda Aurelia. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu Zoom pada kali ini. Baik, kepada operator, boleh share screen. Baik, di sini kelompok 3B akan membahas tentang protein histidin. Pertama, kita ketik NCBI pada Google. Setelah itu klik NCBI-nya. Lalu pada al database kita ubah menjadi protein. Lalu kita ketik protein yang kita cari, yaitu histidin. Lalu klik search. Lalu di sini kita akan melihat jumlah database pada protein tersebut, yaitu ada 16.085.471. Lalu selanjutnya kita akan melihat genetik kompartmennya, itu ada pada sebelah kiri saya. Ada beberapa elemen, yaitu kloroplas ada 1222, lalu mitokondrion ada 39, plasmid 57.024, lalu pada plastid ada 1972. Selanjutnya pada nama spesies, kita klik salah satu database yang ada. Yaitu nama spesiesnya adalah Bauhania variegata, dan memiliki panjang asam amino yaitu 1130. Lalu kita akan melihat fungsi dari asam amino itu. Kita scroll ke bawah, ada pada site. Yang di blog itu adalah fungsi dari asam amino tersebut. Selanjutnya klik FASTA, lalu open link in new tab. Di sini kita bisa melihat gen banknya, itu KAI 4334976.1. Lalu selanjutnya klik grafik, open link in new tab-nya. Lalu terlihatlah grafik yang ada pada gambar di bawah ini, grafik Bauhinia variegata. Lalu ada pada sebelah kanan saya identifikasi conserved domains. Klik. Lalu inilah identify conserved domainnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Fernanda Aurelia dengan NIM 2310423018 yang akan melanjutkan pembahasan di bagian PDB-nya. Langkah yang pertama, kita buka Google Chrome terlebih dahulu, kemudian ketik PDB pada kolom pencarian, lalu search, dan klik tautan yang tersedia. Selanjutnya pada kolom pencarian kita ketik nama protein yang akan kita cari, yaitu histidin. Kemudian search. Pada layar itu terdapat database PDB-nya,
Ditemukan sekitar 22.648 struktur protein yang berhubungan dengan histidin. Kemudian kita pilih salah satu struktur dengan ID PDB yaitu 1-PYA. Selanjutnya kita ingin mengetahui karakteristik enzim dan ditemukan pada spesies apa. Nah, pada layar itu terlihat informasi lengkapnya, di mana struktur dengan kode PDB 1-PYA itu merepresentasikan refin struktur dari enzim pyruvoyl dependent histidine dekarboksilase. Enzim ini merupakan klasifikasi karboksilase, yaitu enzim yang berfungsi untuk memutuskan ikatan karbon-karbon melalui proses dekarboksilasi. Nah, untuk sumbernya itu sendiri ialah organisme Lactobacillus sp strain 30A yang merupakan salah satu bakteri asam laktat. Nah, buat struktur ini ditentukan menggunakan metode X-ray diffraction dengan resolusi 2.50A. Selanjutnya itu kita ke bagian makromolekul. Di sini ada entity ID 1 dan juga entity ID 2. Yang pertama yaitu pada makromolekul ini terdapat molekul pyruvoyl dependent histidine dekarboksilase dengan struktur enzim ini terdiri dari rantai polipeptida A, C, dan E. Panjang sekuens proteinnya itu adalah 81 residu asam amino. Untuk organismenya berasal dari Lactobacillus sp30A dan berdasarkan klasifikasi enzim, enzim ini memiliki enzim commission number yaitu EC4.1.1.22. Protein ini tercatat dalam basis data Uniprot dengan ID P00862. Selanjutnya untuk entity ID 2 pada molekulnya itu sama yaitu pyruvoyl dependent histidine dekarboksilase dan untuk chains-nya itu terdiri dari B, D, dan F. Untuk panjang sekuensnya ialah 229 residu asam amino dan organismenya itu ialah Lactobacillus sp 30A dengan detail proteinnya yaitu enzim commission atau EC4.1.1.22. Dan untuk mutasinya itu tidak ditemukan. Selain itu Uniprot ID-nya itu P00862. Selanjutnya itu kita ke bagian Google Chrome lagi, kita ketik NCBI, kemudian kita share. Dan kita klik tautan ini, National Center of Biotechnology Information. Dan buat all database itu kita ganti dengan protein. Dan kita ketik ID PDB-nya tadi yaitu 1-PYA. Kemudian kita share. Nah, buat 3D structure-nya ini kita klik. Selanjutnya ini terlihat bahwa ID PDB-nya itu 1-PYA, 1-PYA refin structure of the pyruvoyl dependent histidine dekarboksilase from Lactobacillus 30A. Nah, langkah selanjutnya itu kita mendownloadnya terlebih dahulu, kemudian berpindah ke aplikasi CN3D. Nah, buat formatnya itu harus ASN.1 CN3D. Kemudian kita download. Nah, ini tampilannya ketika di aplikasi CN3D. Langkah selanjutnya itu kita klik Style, kemudian Rendering Shortcuts. Di sini untuk melihat berbagai bentuk dari proteinnya. Yang pertama itu bisa worms, tampilannya seperti ini. Kemudian bisa diganti dengan
tubes atau tabung, tampilannya seperti ini. Kemudian bisa wire, ball and dan space fill. Selanjutnya itu kita berpindah ke aplikasi Chimera. Langkah yang pertama itu kita klik file, kemudian fetch by ID, kemudian kita masukkan ID PDB-nya yaitu 1PYA, kemudian kita enter. Terlihat bentuk dari gambar molekulnya. Kemudian klik action, kemudian atom bonds, kita klik show terlebih dahulu. Kemudian kita bisa mengganti tampilan dari gambarnya itu, ada stick seperti ini. Kemudian ada ball and stick, spare, and bentuk wire. Dan hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kita akan membahas mengenai protein valin, yang mana yang langkah pertama itu kita search NCBI, lalu klik lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita akan mengklik all database, kita pilih protein, lalu ketik nama protein kita itu valin. Lalu search. Nanti akan ditampilkan mengenai jumlah database pada protein valin ini, yaitu 985.810, yang mana untuk genetic compartments-nya itu tuh ada kloroplas, mitokondria, plasmid, dan plastid. Lalu kita klik salah satunya. Nah, pada hipotetika protein ini terdapat panjang asam aminonya itu sekitar 373. Lalu untuk fungsinya kita scroll ke bawah. Pada bagian region yang mana itu fungsinya PRK 15404 untuk branch chain amino acid. Lalu kita kembali ke atas untuk melihat data FASTA-nya. Ini terlampir data FASTA-nya. Lalu untuk melihat grafik dari hipotetika protein ini, kita klik grafik. Nanti akan ditampilkan seperti ini. Lalu kita klik identify. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, selanjutnya kita back. Pada database tadi kita ganti menjadi struktur, ketik nama protein valin tadi. Nantinya akan ditampilkan
tentang items mengenai protein valin, yang mana kita pilih salah satu modelnya, lalu kita klik. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, pada bagian download ini, formatnya kita ganti menjadi CN3D, lalu kita klik download. Setelah itu akan beralih ke web CN3D untuk melihat bentuk visual dari protein valin ini. Nah, berikut visual dari protein valin. Nah, kita bisa di sini untuk mengubah bentuknya dengan bagian style pada bentuk worm seperti ini. Lalu juga bisa kita ubah menjadi ball and stick seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke web PDB. Search PDB pada Google, lalu klik yang RCSB PDB. Nah, pada bagian ini kita ketik nama protein yang kita cari tadi, itu tuh valin. Nah, terdapat 1113 struktur dari protein valin ini. Kita pilih salah satunya itu pada kode 1Z18. Nah, pada protein ID 1Z18 ini terdapat klasifikasinya itu transport protein, yang mana digunakan pada organisme Escherichia coli dan tidak terdapat mutasinya. Lalu untuk kita melihat makromolekulnya, kita scroll ke bawah. Di bagian ini kita bisa melihat informasi mengenai makromolekul dari 1Z18 tadi. Nah, kita akan beralih untuk melihat strukturnya pada bagian struktur. Nah, struktur dari protein ID 1Z18 ini seperti yang tertera pada layar, lalu kita ubah menjadi GS small.
Nah, berikut tampilan struktur dari GSMOL pada protein ID 1Z18. Lalu kita akan beralih ke aplikasi Cinema. Nah, pada aplikasi ini kita klik file, lalu masukkan ID yang protein yang kita cari tadi, 1Z18. Lalu kita fetch. Nah, berikut tampilan dari protein 1Z18 dari aplikasi Cinema. Nah, pada aplikasi Cinema ini kita juga bisa mengubah visualnya melalui action, lalu atoms or bonds, kita pilih show, nanti tampilannya akan berubah. Lalu untuk tampilan lainnya juga bisa seperti tampilan stick. Kita akan show-kan dulu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita mencari protein di NCBI. Oke, untuk pertama kali terlebih dahulu kita masuk ke dalam website dari NCBI itu sendiri. Kita bisa ketik seperti ini. Nah, kemudian klik bagian dari webnya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian di bagian database-nya, kita pilih bagian protein. Di sini kita akan mencari protein, dan di sini kita akan mencari protein fibrinogen. Oke, kemudian kira-kira untuk tampilan dari pencariannya kira-kira seperti ini. Nah, dari sini kita dapatkan database, search database semuanya. Dari fibrinogen ini ada 208.291 banyaknya. Kemudian kita klik bagian paling awal ini. Nanti kira-kira tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat panjang asam aminonya adalah 126. Kemudian spesies yang digunakan untuk protein ini adalah Aneuploides stephensi. Kemudian untuk SCC number-nya ada ABQ 59223. Kemudian di sini kita juga bisa melihat fungsi dari protein ini. Kita bisa lihat di sini regions. Nah, dari sites 4 sampai 126, dia berfungsi sebagai domansi dan terminal globator. Kemudian dalam blood clashing dan juga terdapat 3 CANSCOM yang bersama. Kemudian di bagian ini mungkin kita bisa melihat format pastanya atau susunan pasta nitrogennya. Kira-kira seperti ini susunannya. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa melihat grafisnya. Nah, kira-kira kalau dari grafisnya itu seperti ini. Lebih seperti ini. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya, di sini kita akan coba cari bagaimana struktur dari fibrinogen ini.
Kita cari. Nah, ini adalah bagian paling pertama pencariannya. Kita klik. Kira-kira nanti tampilannya akan seperti ini. Oh maaf, tadi sebelum ini, nah kan kita udah dapat grafik nih. Nah, kemudian kita bisa melihat identify conserved domains dengan mengklik bagian sebelah sini. Nah, nanti kita akan bisa melihat bagaimana konsep domainnya. Kira-kira seperti ini ya. Nah, ini adalah konsep domains-nya. Nah, kemudian baru kita lihat bagaimana struktur dari uh, fibrinogen ini. Nah, strukturnya kita klik bagian yang paling awal ini. Nah, kira-kira bentukannya itu seperti ini ya. Nah, jadi di sini kita bisa mendownload dari data dari gambar ini dengan format ASN. Kita buka dengan CN3D nanti. Nah, oke. Oke, langsung saja kita download. Nah, kemudian kita buka dengan CN3D. Oke. Baik. Nah, kira-kira ketika kita buka dengan CN3D, tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah uh, urutan dari asam aminonya. Nah, di sini kita bisa melihat atau mengganti bentuk-bentuk dari asam amino ini, dari asam amino. Nah, caranya kita lihat style. Nah, kemudian bagian rendering shortcut, nah kita pilih worm. Ini tipe worm ya. Nah, bentukan dari worm seperti ini kira-kira. Nah, kemudian kita bisa ganti ke bagian tubes atau tabung. Nah, kayak gini. Hanya nggak beda. Oke, kita ganti ke bentuk wire. Nah, wire-nya juga seperti ini. Guys. Kita ganti ke bentuk ball and stitch. Ini seperti ini kira-kira. Dan selanjutnya kita pilih ke bentuk space fill. Nah, kira-kira bentukan seperti bulat-bulat seperti ini. Mungkin sekian. Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya yang telah menjelaskan apa saja informasi dari KPI yang kami ambil, yaitu fibrinogen, apa saja informasi yang dapat diketahui di NCBI pada bagian terkait struktur, dan bagaimana saja style atau bentuk dari struktur fibrinogen tersebut di CN3D. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke web kedua, yaitu web PDB, yaitu protein database, di mana kita dapat konsep platform PDB. Lalu akan muncul
HCSD PDB contact, kita klik. Nanti kita akan dibawa ke halaman utama PDB ini sendiri, di mana itu seperti pada layar. Nah, selanjutnya kita tinggal search nama protein yang kita inginkan atau kita ingin cari, yaitu fibrinogen. Lalu kita enter. Nah, setelah kita enter, kita akan dibawa ke laman web yang baru, di mana di sini membuat beberapa kode format dari protein tersebut, yaitu ada 6Y41, 1 LWU, 1 NIG, dan sebagainya. Dan di sebelah kirinya juga terdapat beberapa informasi seperti struktur determination, metodologinya, lalu scientific name of organismnya, lalu ada taksonominya, experimental method, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan klik salah satu dari protein ini, yaitu yang pertama 6Y41. Setelah kita klik, maka akan masuk ke halaman selanjutnya, di mana halaman ini memuat beberapa hal. Salah satu itu ada classification, di mana protein dengan kode 6Y41 ini itu memiliki classification immune system. Lalu di sini juga kita dapat mengetahui organismenya, yaitu atau organismenya itu ditemukan pada spesies Homo sapiens. Nah, di sini juga kita dapat melihat gambarnya. Pada bagian gambarnya, melihat gambarnya. Nah, selanjutnya di bawah kita akan mendapatkan beberapa informasi lainnya. Jadi kita tinggal scroll ke bawah untuk mengetahui makromolecule dan small molecule-nya. Nah, di sini ada makromolecule, di mana ini ada gambarnya. Makromolekulnya yaitu agioprotein relate protein 2, di mana ini salah satu contoh dari struktur makromolekulnya itu dilakukan oleh CA. Lalu sampai kita dapat scroll ke bawah lagi, di mana itu ada small proteinnya. Lalu small protein ini ada 3 diagram 2G, di mana ini ada diagram dari ligand PRS dari 6Y41 tadi. Lalu selanjutnya ada diagram dari ligand PDO. Lalu selanjutnya lagi ada diagram dari ligand CA. Nah, sini ada 3 small molecule, PRS, PDO, dan CA. Lalu ada satu makro molekul. Nah, setelah kita mengetahui beberapa informasi terkait fibrinogen ini di PDB tadi, maka kita juga dapat melihat apa saja bentuk-bentuk atau style dari fibrinogen ini di software Chimera. Kita tinggal salin pada bagian kode format dari protein ini tadi, yaitu 6Y41. Kita salin, lalu kita lanjutkan ke Chimera. Kita buka aplikasi Chimera, lalu klik file. Setelah itu klik search by ID, lalu copy paste kode yang telah kita cari tadi, lalu kita enter. Setelah itu kita tunggu untuk gambar strukturnya muncul. Setelah itu gambar strukturnya akan muncul seperti pada gambar, seperti pada layar. Nah, setelah gambar strukturnya ini muncul, kita bisa klik di action, lalu pilih atom or force, lalu pilih show. Itu akan muncul bentuk lain dari struktur ini. Setelah itu kita pilih action lagi, atom and bonds. Lalu ada beberapa style, di bawahnya ada stick, ball and stick, spur, dan wire atau wire. Kita lihat ya stick terlebih dahulu, di mana model stick seperti ini. Ini merupakan model stick. Lalu selanjutnya ada model ball stick, di mana bentuk ball stick ini seperti bulat-bulat. Lalu selanjutnya itu ada model spur, di mana model spur ini
lebih bulat lagi, bulatannya lebih besar daripada kedua bahan tadi secara jauh itu berbentuk seperti ini. Selanjutnya itu ada yang terakhir style mirip. Nah, stylenya hampir mirip seperti style yang di awal tadi. Nah, seperti ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 5 terhadap penggunaan web NCBI, PDB, CMTB, dan juga Chimera. Kalau ada kata yang salah, kami dari kelompok 5 mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.